Kalian pasti pernah mendengar kata evolusi atau sudah belajar tentang evolusi. Sebenarnya evolusi itu apa sih? Terus apa hubungannya psikologi dengan evolusi ini? Simak video ini sampai habis ya, karena akan menjawab semua pertanyaan tadi. Evolusi. Dilansir dari Ensiklopedia Britania, evolusi merupakan teori dalam biologi yang mendalilkan bahwa berbagai jenis tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya yang berada di bumi berasal dari jenis-jenis yang sudah ada sebelumnya. Ada banyak teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini kita akan bahas beberapa teori evolusi dan teori ekologi. Yang pertama datang dari Charles Darwin. Dalam teori seleksi alamnya, Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup yang paling kuat untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup. Dan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, ia akan punah. Di dalam teori ini, tidak ada sifat baru yang dimiliki makhluk hidup semasa hidupnya, hanya saja meneruskan sifat unggul yang dimiliki. Yang kedua, teori etologi modern, yang dikemukakan oleh Lawrence dan Tinbergen. Teori ini menyatakan bahwa perilaku makhluk hidup dipengaruhi oleh biologi termasuk evolusi yang ditandai dengan critical period. Pada critical period terdapat proses imprinting atau percetakan di mana makhluk hidup secara bawaan dilengkapi oleh semua tingkah laku insting, tetapi tidak memiliki informasi mengenai stimulus pemicu. Teori ini menggunakan pendekatan metodologis teori etologis yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah. Yang selanjutnya ada teori kelekatan oleh Bowlby dan Ainsworth. Dipengaruhi oleh teori evolusi sehingga tingkah laku lekat makhluk hidup terjadi secara evolusioner dan instingtif. Nah, sifat-sifat kelekatan makhluk hidup sangat bervariasi di antara yang pertama, signaling behavior, yaitu kelekatan antara ibu dan anak yang semakin meningkat ditandai dengan adanya respon terhadap perilaku satu sama lain. Contohnya seperti anak yang sedang menangis dan ibunya akan merespon dengan berusaha untuk menenangkan anaknya. Yang kedua, approaching behavior, di mana makhluk hidup satu memiliki kecenderungan dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti seorang anak yang memeluk ibunya karena merasa gelisah, takut, khawatir, atau yang membuat merasa tidak aman. Selain itu, terdapat fase-fase kelekatan yang terjadi, antara lain fase 1, dari mulai anak lahir sampai usia 3 bulan, yaitu fase di mana respon tidak terpilah kepada manusia. Contohnya seperti bayi yang berusia 3 minggu akan menunjukkan sentuhan dengan menutup mata. Fase kedua, yang terjadi pada rentang usia 3-6 bulan, ditandai dengan mulai fokus pada orang-orang yang ia kenal. Contohnya seperti bayi yang berusia 5 bulan akan menjangkau dan memeluk bagian tubuh yang dikenalnya saja. Fase ketiga terjadi pada 6 bulan sampai 3 tahun pertama seorang anak. Nah, muncul kelekatan yang lebih intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Contohnya seperti bayi yang berusia 6 bulan mulai menunjukkan rasa takut kepada orang asing sehingga cenderung memunculkan kelekatan yang lebih intens dan eksklusif kepada orang yang dikenalnya. Menurut Ainsworth, terdapat 3 pola dasar pada anak. Yang pertama, anak-anak yang merasa aman atau securely attached infants. Ketika memasuki ruang bermain, ia akan menggunakan ibunya sebagai perlindungan untuk mengeksplorasi. Tetapi saat ibunya pergi meninggalkannya, pengeksplorasiannya pun menjadi menurun dan mereka terlihat kesal. Yang kedua, anak-anak yang tidak merasa aman dan ingin menghindar atau insecure avoidant infants. Ketika anak memasuki ruang bermain, mereka mulai memeriksa mainan yang ada dan tidak didampingi oleh ibunya. Tetapi, jika ibunya pergi meninggalkannya atau mengajaknya pulang, mereka terkesan menghindar, membalikan badan, bahkan memalingkan wajah. Yang ketiga, anak-anak yang tidak merasa aman tetapi bersikap ambivalen atau insecure ambivalent infants. Pada pola ini, anak begitu lekat dengan ibunya sampai lelah mengeksplorasi ruang bermain.
Jika ibunya meninggalkannya, mereka akan kesal dan bersikap ambivalen. Tetapi saat ibunya datang lagi, mereka akan tetap bersikap ambivalen. Yang selanjutnya, teori ekologi. Teori ini menyatakan bahwa fenomena kontinuitas dan perubahan dalam karakter biopsikologi manusia sebagai individu maupun kelompok akan berlanjut terus-menerus dari generasi satu ke generasi lain. Teori ini menggunakan pendekatan sosiokultural di mana perspektifnya menyatakan bahwa pembangunan terjadi dalam lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas. Pada teori ini terdapat 5 sistem yang berkembang dalam sistem hubungan individu, yaitu mikrosistem. Tingkat paling dalam dari lingkungan atau aktivitas dan pola interaksi di dalamnya. Contohnya adalah keluarga, sekolah, dan tetangga. Mesosistem terdiri dari konteks yang menghubungkan mikrosistem. Contohnya, seorang anak yang ditolak oleh orang tuanya akan sulit untuk membangun relasi positif dengan gurunya. Eksosistem berisi pengaturan sosial yang tidak mencakup individu tetapi mempengaruhi mikrosistem dan mesosistem. Contohnya, pengalaman kerja seorang ibu akan mempengaruhi hubungan dengan pasangan dan anaknya. Makrosistem sistem terluar yang mencakup hukum, nilai, budaya, dan adat istiadat. Yang terakhir ada kronosistem, yaitu dimensi temporal dari sistem yang dinamis dan selalu berubah. Contohnya, pengkajian terhadap pengaruh perceraian pada anak yang ditemukan pengaruh negatif yang memuncak pada tahun pertama setelah perceraian terjadi. Bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive, tapi mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Sekian dari kelompok 2. See you in the next video.